Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik. Bagaimana cara pengendalian rumput agar tidak mengganggu mikroorganisme yang ada di dalam tanah? Biasanya orang mengatasi rumput itu pakai herbisida, disemprot. Nah, semprotan itu menggunakan kimia sintetis sehingga berefek pada mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, ada teman yang menyampaikan katanya ini kebun organik rumputnya bersih, padahal ya tidak bersih. Tidak berdiri mas, keseluruhan mas, dari sana ke sini. Ya padahal di pinggirannya tetap masih ada rumput, tidak bersih-bersih amat. Nah, bagaimana cara mengatasinya yang ramah lingkungan? Rumput itu sebenarnya sebuah indikator ya, indikator bahwa tanah kita itu subur, maka rumput bisa tumbuh. Kemudian rumput berfungsi untuk menutup tanah dari sengatan sinar matahari langsung, sehingga tidak terjadi penguapan air dan tanah tetap menyimpan air. Itu fungsinya rumput. Kemudian yang ketiga bisa difungsikan untuk pakan ternak. Ya, intinya dalam berkebun ini katanya rumput mengganggu ya. Ya kalau banyak di sekeliling tanaman kita yang ganggu. Tapi kan ada pola pertanian yang memang tidak mengusik-usik rumput, biarkan mereka tumbuh berdampingan dengan tanaman budidaya. Karena menurut mereka rumput itu cover crop, yaitu melindungi tanah dari sengatan sinar matahari sehingga kesuburan, terus air, mikroorganisme tetap hidup di dalam tanah ketika ada rumput ya, jadi sebenarnya fungsinya bagus sekali. Kita mengendalikan rumputnya itu sebenarnya mudah ya. Jadi pertama memang pas pada saat pembukaan lahan kita cangkul, kemudian kita kumpulkan. Kebetulan juga ini musim kemarau sehingga rumput tidak mudah tumbuh ya. Ketika sudah dibersihkan ya sudah selesai. Tapi nanti kalau musim hujan dia akan tumbuh lagi dengan sendirinya, karena rumput itu ada dua jenis ya. Yang satu tumbuh melalui biji dan yang satu lagi tumbuh melalui ada tiga berarti akar, yang ketiga tumbuh melalui batang. Jadi rumput itu memang seperti itu hidupnya, karena dia diciptakan untuk melindungi tanah dari sengatan sinar matahari langsung supaya tidak rusak. Nah, ini contoh. Ini kan tumbuh lagi nih, apalagi yang ada di dalam, di bawah ini rumputnya tumbuh. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama kita cabut manual. Tadi yang pertama kita cangkul ya, pada saat buka lahan kita cangkul. Kemudian yang kedua ketika sudah ditanami kita cabut manual. Yang ketiga, usahakan lahan ini tertutup oleh tanaman, selalu tertutup tanaman. Jadi rumputnya kalah. Tapi kalau kosong biasanya rumputnya akan menang. Yang keempat, ada tiga jenis rumput tadi. Nah, untuk mengatasi rumput yang mengeluarkan biji, nah ini kan ada bijinya ini, nanti kalau udah besar ada bunganya. Ini kelateng. Ini apa ya, balakacida apa ya ini, yang ada temen yang menggunakan ini untuk pembuatan kompos, dicampur dengan kotoran kambing, difermentasi nggak tahu berapa, 2 minggu katanya, terus tambah batang pisang, bagus katanya, sangat subur. Ini kelateng. Kelateng ini bisa difungsikan sebagai pestisida untuk mengusir hama. Kenapa? Karena daunnya ini kalau kesentuh kulit guatalnya minta ampun. Daun. Tapi kalau kulit sini ya, kulit yang sensitif. Kalau kulit sini enggak gatal. Tapi kalau nyentuh ke kulit belakang sini, aduh, guatalnya minta ampun. Ini kelateng, daunnya menyentuh itu. Nah, makanya bisa dilihat lagi ciri-cirinya, daunnya utuh. Ini bisa difungsikan sebagai pestisida nabati. Tetapi rawan kalau kita ini kemudian kita haluskan, diambil airnya lah, proses pengambilan airnya itu yang bisa gatel.
Jadi sebenarnya ya biarkan saja hidup berdampingan dengan tanaman, harusnya dibiarkan hidup berdampingan dengan tanaman, dia akan menjaga tanaman. Tetapi kalau dia berdampingan, ketika kita panen, ketika kita ngurus tanaman, kita akan nyenggol ini, gatal. Ya, kalau apa lagi panen itu di bawah pakcoy itu, kecil-kecil sekali banyak. Kecil-kecil sekali banyak. Nah, ini. Ini, Mas. Ini kelatang semua ini, Mas. Ini kelatang semua ini, Mas. Ini luar biasa, Mas. Ini kalau nyenggol tangan bagian belakang udah ini. Ya, ini kelatang semua ini. Nah ya, kembali lagi tadi mengatasi rumput yang berkembang biaknya menggunakan biji. Harus segera, maksudnya segera gimana? Jangan sampai rumput ini biji ini. Jangan sampai rumput ini berbunga, apalagi sampai bunganya itu tua sehingga akan keluar biji. Kalau sudah keluar biji, mau kita buang berapa kali itu tetap saja tumbuh, karena kita tidak tahu ternyata banyak biji yang sudah jatuh ya, baik tersenggol, terkena angin, terkena serangga, terkena udara, maka akan tetap tumbuh lagi karena bijinya sudah menyebar kemana-mana. Itu untuk mengatasi tanaman semak rumput yang mengeluarkan biji, maka dicabut sebelum berbunga. Usahakan pokoknya rutin cabut terus, nanti lama-lama dia akan hilang. Kemudian untuk mengatasi rumput yang tumbuhnya melalui batang, mana ya, ini rumput-rumput yang menjalar ini pakai batang ini rumput-rumput yang menjalar ini. Sebenarnya punya kita juga banyak rumputnya, cuma nggak terlihat aja. Ini ruasnya kalau nempel tanah dia akan tumbuh lagi. Ini sudah dipotong kayak gini misalnya ya, udah kayak gini, nggak ada apa ini akarnya, calon akar ini 1, 2, 3. Ini misalnya kita buang ya, kita ini aja yang nggak ada akarnya, dijatuh kena air dia akan nanti tumbuh sendiri. Itu jadi memang sebuah keajaiban Gusti Allah menciptakan rumput itu, memang banyak sekali manfaatnya, cuma dianggap mengganggu oleh para petani. Kemudian satu lagi yang keluar dari umbi, apakah jenengannya suka teki ya, Lim? Teki nang kana ya, lor ya. Nah, iki. Ini. Nah, ini rumput yang tumbuhnya dari umbi. Suka teki. Ini yang paling susah. 1 teki, 2 apa kayak krokot apa sih, gue kayak pecelim sing akeh karangan kulon lah, sing gue pecel, sing wite yang dibuang tukul mbok diuruk kayak apa. Senang sama bilang-bilang lah. Nah itu terus ini namanya semanggen, wong sing gue pecel. Ini umbinya nggak keikut. Nah ketika ini kita cabut, umbinya nggak ikut misalnya, ini patah umbinya di bawah, dia akan tumbuh lagi nanti. Rumput ini ditanam sedalam apa ini dijebol dia, padahal kalau kita pegang ini daunnya ini lemes ya, tapi dia bisa jebol tanah. Dan umbinya itu nanti di bawah itu bercabang, mengeluarkan akar, jalan ke sana, akarnya nanti akan tumbuh lagi, mengeluarkan akar ke kanan, ke kiri, ke utara, ke barat, ke selatan, ke atas, ke bawah, dia akan tumbuh lagi. Jadi cepat sekali perkembangannya. Mau diuruk dalam kayak apa, dia hidup. Nah ini kan, ini aduh, ini belum ada umbinya ya. Dia di akarnya itu bercabang, terus keluar tanaman baru lagi. Mana? Ini mentol. Dia akan bercabang, keluar tunas baru lagi, cabang, tunas baru lagi, terus ini. Kalau nggak diambil sama umbinya, dia akan terus berkembang biak. Nah itu tadi, makanya pengendalian rumput itu mesti terus menerus supaya
lama-lama rumputnya berkurang. Nah, ini umbinya ini. Ini umbinya sebagai obat padahal ini. Ini ya. Teki. Ini umbi teki. Ini kalau ditanam sedalam apapun dia akan jebol, tumbuh. Ya, kuasa Allah seperti ini hebatnya makhluknya. Semua makhluk hidup itu diberi apa namanya rezeki supaya dia bisa makan, bisa hidup. Termasuk hama. Ya. Jadi rumput termasuk di dalam OPT, organisme pengganggu tanaman. Itu dalam pola pertanian itu seperti itu. Namanya OPT, organisme pengganggu tanaman. Yaitu rumput, terus hama, jamur yang patogen ya. Tetapi di alam ini lain lagi. Rumput itu sebagai pelindung tanah dari penguapan. Rumput melindungi tanah dari kekeringan, rumput menjaga tanah dari erosi, rumput melindungi tanah dari mikroorganisme. Jadi banyak sekali fungsinya. Ya, paling tidak kita kelola lah ya. Yang rumput yang berada di areal tanaman budidaya kita ambil. Kemudian rumput yang berada di sekitar kebun, pinggir-pinggir, biarkan saja. Karena ada yang memanfaatkan rumputnya, nanti tukang sapi, tukang kambing lah, nanti kotoran sapinya, kotoran kambingnya kita yang memanfaatkan. Jadi saling menguntungkan sebenarnya. Ini simbiosis mutualisme antara rumput, hewan ternak, manusia, kemudian kesuburan tanah, mikroorganisme, mereka saling membantu, saling terkait satu sama lain. Oke, kita akan lanjut nanam-nanam. Jadi teman-teman, kalau yang masih kebingungan mengatasi rumput, kalau menurut saya sih sabar, sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit, nanti lama-lama akan berkurang juga rumputnya. Ketika kita membersihkan rumput, kita kumpulkan, kita jadikan kompos. Teman-teman pokoknya semangat menanam saja, selalu menanam, entah itu ada rumput maupun tidak ya. Demikian tadi kita lanjutkan nanam wortel. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.